Oke, bertemu lagi dengan saya Maulana Fahmi Khairuddin dan teman saya Purnama Aulia Rahman dan Iqbal Varian Sebada. Kali ini kita akan membahas tutorial Microsoft Access Lesson 2, yaitu perencanaan database. Kita akan merencanakan bagaimana sih caranya membuat database yang baik, caranya membuat tabel-tabel yang benar, kemudian membuat font dan membuat laporan yang akan kita lakukan di dalam Microsoft Access. Yang pertama adalah apa yang Anda lakukan dengan data yang Anda punya. Kita bisa mengumpulkan info dari pelanggan. Jadi dengan tabel itu kita bisa mengisi informasi-informasi dari customer atau pelanggan tersebut. Kita juga bisa menggunakan data kita sebagai jejak penyesuaian. Jadi barang-barang apa saja yang sudah dibeli, kemudian kapan pembeliannya, kita bisa mengumpulkannya di dalam database tersebut. Kemudian kita juga bisa mengumpulkan data label pengiriman. Jadi jika kita memerlukan data label yang akan digunakan untuk mengirimkan produk kepada si pelanggan, maka kita bisa mengumpulkannya, kita bisa menjadikan satu di dalam suatu tabel di dalam Microsoft Access. Kemudian kita juga membuat beberapa catatan kutipan khusus kepada salah satu pelanggan mungkin yang mempunyai kebutuhan khusus. Kita bisa memberikannya di dalam Microsoft Access juga. Selain itu kita juga bisa mengumpulkan riwayat pemesanan. Jadi pemesanan apa saja yang telah dipesan oleh banyak customer atau banyak pelanggan, kita bisa melihatnya berapa banyak yang sudah terjual dan yang masih ada di toko kita. Kemudian melacak pekerjaan karyawan, kita juga bisa melacak pekerjaan karyawan yang sudah mereka kerjakan, apakah sudah benar, apakah sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang kita inginkan. Kemudian kita juga bisa merawat inventaris produk. Dengan adanya Microsoft Access, kita bisa menginventaris produk-produk yang ada di dalam toko kita. Selain itu kita juga bisa melakukan akuntansi sederhana di dalam Microsoft Access yang akan kita buat. Selanjutnya kita harus menentukan tabel apa saja yang kita perlukan. Jadi silahkan Anda tulis terlebih dahulu di dalam papan tulis atau mungkin di dalam buku catatan Anda tabel-tabel apa saja yang kita perlukan. Misal tabel pesanan yang diperlukan, kita tulis semuanya. Kemudian tabel karyawan, kita tulis nama-nama karyawan, kita tulis data-data mereka. Kemudian kita juga menulis produk yang kita miliki, kita jadikan tabel tersendiri. Kemudian juga kita menuliskan tabel atau data-data dan informasi pelanggan yang kita miliki. Nah, kita buat sendiri. Kita awalnya kita tulis dulu di dalam buku catatan, buatlah list. Kemudian kita buat tabelnya di dalam Microsoft Access. Nah, keempat tabel ini memiliki beberapa hubungan yang bisa menghubungkan antara satu tabel dengan yang lainnya. Misal pesanan memiliki hubungan dengan pelanggan karena pelanggan selalu memesan suatu pesanan yang berupa suatu produk dan dikerjakan oleh karyawan. Nah, itu adalah salah satu contoh hubungan-hubungan. Namun kali ini kita harus membuatnya satu persatu untuk dimasukkan ke dalam tabel tersendiri. Kemudian kita tentukan field apa saja yang akan ada dalam tabel Anda. Misal kita akan membuat tabel pelanggan, tulislah dulu di dalam list field apa saja, maksudnya data apa saja yang kita perlukan di dalam tabel pelanggan tersebut. Nah, di dalam Microsoft Excel, field disebut juga sebagai kolom. Jadi kita menuliskan nama depan, mungkin nama belakang, kemudian alamatnya,
dengan kotanya, negara, kode pos, nomor telepon, nomor fax, email pelanggan, dan catatan-catatan khusus untuk pelanggan tersebut. Jadi kita buat jenis-jenis data yang akan kita masukkan ke dalam tabel pelanggan. Selain itu, di dalam tabel pemesanan juga kita harus membuat field yang khusus seperti tanggal pemesanan, jumlah pesanan, kemudian status pengiriman, sehingga kita bisa mengecek dan mengetahui pesanan apakah dia sudah terkirim atau belum. Nah, setelah itu untuk font, awalnya gambarlah dulu di dalam papan tulis atau di dalam buku catatannya Anda seperti main menu, kemudian tombol pelanggan, kemudian tombol untuk pesanan, kemudian tombol untuk karyawan. Silakan Anda buat dulu di dalam buku catatan Anda, kemudian buatlah seperti ini. Kemudian nanti jadinya ketika Anda mengklik tombol ini akan menjadi seperti ini. Silahkan Anda tulis dulu atau Anda gambar dulu di dalam buku catatan Anda. Kemudian tentukan hal-hal apa saja yang akan dimasukkan dalam laporan Anda. Ketika Anda akan melaporkan hasil penjualan Anda bisa menentukan data-data apa saja yang akan dilaporkan untuk sebuah laporan Anda, dan tulislah di dalam secari kertas atau papan. Jadi mungkin laporan untuk penjualan laptop, kemudian laporan untuk harga-harga, kemudian laporan untuk penjualan barang-barang yang lainnya. Silakan ditulis dulu di dalam list, kemudian teliti dan pahami lagi laporan yang Anda butuhkan. Nah, setelah itu semua sudah dilakukan, berarti rencana sudah siap. Anda sudah siap untuk membuat database di dalam Microsoft Access. Terima kasih. Untuk kali ini itu saja lesson 2. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.